Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan sedikit flashback gitu ya, yang kemarin pernah kita pelajari bersama, yang mungkin pernah kita bayangkan gitu ya. Kebayang nggak sih anak-anak SD di Indonesia gitu ya, yang sekarang udah mulai belajar coding dan kecerdasan artifisial atau KA gitu ya. Nah, ini bukan wacana lagi karena sudah jadi kurikulum nasional yang sudah masuk bahkan sudah menjadi atau sudah ada panduan resminya yaitu yang modul pertama kemarin di bimbingan teknologi yang BIMTEK yang kemarin kita pelajari gitu ya. Namanya mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial atau disingkat KKA. Oke deh, langsung aja kita akan bedah ya yang misi kita kali ini coba bisa kita pahami kenapa sih KKA ini jadi penting banget buat anak-anak kita gitu ya yang pada intinya yang perlu kita tahu bahwa kenapa kok sampai bisa masuk di kurikulum gitu ya yang malah bisa di kelas 5 gitu ya udah mulai di kelas 5 gitu. Nah, ini sebenarnya langkah-langkah strategis yang diambil pemerintah dalam hal ini ada kaitannya dengan rencana pembangunan jangka panjang nasional kita atau RPJPN ya, yang terus melek digital itu sekarang dianggap sebagai fondasi utama. Jadi bukan cuma tambahan, jadi udah seperti pembelajaran baca, tulis gitu ya dan hitung gitu. Dan bisa dibilang ini sudah menjadi kebutuhan dasar atau menyangkut daya saing bangsa. Terus transformasi ekonomi ke era digital, ke arah digital ini seperti apa gitu ya, dan juga kemampuan inovasi ke depan gitu, yang mana negara lain sudah mulai, misalnya kayak di Singapura, India gitu, udah malah lebih dulu gitu ya. Jadi emang kita perlu ngejar dan masuk akal gitu ya. Jadi sekali lagi kita bukan cuma ikut-ikutan tren, tapi memang ini sebuah kebutuhan. Terus apa sih yang diajarkan di KKA ini? Gitu, tujuannya apa gitu ya? Jadi tujuan ini cukup fundamental. Yang pertama tadi membekali anak-anak berpikir komputasional. Jadi berpikir komputasional itu gimana sih gitu ya? Jadi apa kayak ini kayak memecahin masalah gitu ya, tapi secara logis, kemudian sistematis dan apa yang jelas kritis gitu ya, kritis dan kreatif gitu. Dan kedua, memang menjadi warga digital yang cakep, bijak, dan punya etika. Dan ketika pas online itu aman gitu ya. Jadi penting gitu ya, penting banget. Gitu. Dan yang ketiga, biar terampil ngelola sama manfaatin data. Dan yang keempat tentunya biar bisa berkarya juga. Begitu misal nanti membuat program sederhana ataupun pakai KKA buat sesuatu yang berguna gitu ya. Jadi ya menariklah gitu pelajaran ini. Nah, ini yang jadi sering pertanyaan gitu. Terus ngajarinnya gimana? Apa harus selalu pakai komputer gitu ya? Dan kan tahu sendiri mahal dan nggak semua sekolah punya. Nah, ini uniknya pengajaran KKA ini dasarnya itu etika. Jadi sekali lagi pengajaran KKA ini dasarnya etika. Terus metodenya dibikin kontekstual, nyambung gitu ya, nyambung sama kehidupan sehari-hari. Contohnya, eh, jadi kita bisa pakai cara plug ya, yang pakai komputer atau tablet gitu. Tapi bisa juga yang unplug gitu ya, yang jadi nggak melulu ada komputer canggih gitu. Ada juga yang basisnya internet gitu ya. Dan ini solusi banget gitu ya buat sekolah yang mungkin fasilitasnya terbatas gitu dan pendekatannya ini sekali lagi human center. Jadi fokusnya tetap ke manusia. Jadi gimana pun teknologi ini bisa bantu manusia, bukan teknologinya doang. Jadi tapi ya sekali lagi ini human center. Kalau begitu, apa sih elemen inti atau pilar utama materi KKA ini gitu ya, menurut modulnya gitu ya? Ada beberapa pilar penting. Yang tadi yang pertama eh, berpikir komputasional atau BK. Ya, kita sering kenal dengan berpikir komputasional. Ini soal memecah masalah gede, itu masalah besar itu menjadi kecil-kecil
yang mungkin sering dikenal dengan nama dekomposisi gitu, sering istilahnya gitu ya. Terus kemudian mengenali pola fokus, mengenali pola. Jadi kalau sudah dipecah kecil-kecil gitu, terus ngenalin polanya. Fokus ke yang penting, fokus yang penting aja, abstraksi gitu ya. Kemudian dibikin langkah-langkah solusi yang runtut gitu ya, yang kayak algoritma itu. Kalau yang kemarin saya contohkan itu kayak resep masakan gitu ya, itu algoritmanya. Nah ini gitulah gampangnya gitu ya, bayanginnya gitu. Dan yang kedua, literasi digital atau LD. Kalau tadi BK sudah, sekarang literasi digital. Jadi literasi digital ini mungkin sudah sering kita dengar, tapi yang penting ya lebih dalam dari sekedar bermain medsos gitu ya. Jadi kalau oh saya sudah literasi digital, itu bermain medsos bukan, tapi paham cara kerjanya teknologi gitu. Teknologinya itu paham gitu. Kemudian bisa ngecek info ini info hoax atau bukan gitu ya. Jadi etika di dunia maya. Jaga data pribadi sampai bahkan mikirin lingkungan, dampak lingkungan dari teknologi. Jadi luas cakupannya. Terus apa lagi? Nah, yang ketiga, literasi dan etika kecerdasan artifisial. Jadi anak-anak diajarin kenalan sama konsep dasar KA, cara berpikirnya yang apa cara kerjanya yang gimana secara simpelnya gitu, kemudian manfaatnya apa, dampaknya apa. Ya. Nah, yang paling ditekankan di sini ini ya, sikap kritis sama pemahaman etikanya. Jadi etika KA ya. Oke ya. Jadi kalau misalnya tentang bias KA, misalnya itu penting banget disadari sejak dini. Yang terakhir atau yang keempat, pemanfaatan dan pengembangan KA. Jadi mulai dari bisa pakai tools KA yang ada gitu sampai nanti mungkin bisa ikut bikin sistem KA sederhana. Jadi ada berpikir komputasional, ada literasi digital, ada literasi dan etika KA sama pemanfaatan KA. Jadi cukup komprehensif gitu ya. Nah, tadi sempat disinggung tentang informatika ini. Jadi biar jelas gitu ya, apa bedanya KKA ini sama mata pelajaran informatika yang udah ada di SMP atau di SMA. Ini penting ya. Jadi informatika itu umumnya kan wajib ya di SMP sama di SMA gitu ya. Nah, kalau KKA ini eh, sifatnya mata pelajaran pilihan ya. Jadi pilihan gitu ya. Tapi sekarang udah ada surat edaran gitu ya bahwa pilihan dan bisa dimulai lebih awal bahkan dari kelas 5 SD. Dan tapi syaratnya tadi sekolahnya harus siap baik gurunya maupun sarananya. Jadi nggak semua SD otomatis ada ya. Jadi gitu fokus kakak ini lebih ke penguatan skill praktis sama eksplorasi yang lebih mendalam. Aktivitas pelakunya bisa jadi lebih intensif ya dibandingkan informatika pas awal di SMP. Oke, jadi jelas ya bedanya. Oke, kita balik lagi ke KKA. Ya, poin penting apa soal KA yang ditekankan buat anak-anak di modul ini gitu ya. Jadi karena KA ini lagi ngetren banget ya. Modul ini ngenalin landscape KA secara sederhana. Jadi misalnya ada machine learning, sistem yang belajar dari data, kemudian ada deep learning yang lebih kompleks lagi gitu ya. Terus ada KA generatif dan yang bisa bikin teks atau gambar baru ya. Kayak yang di ChatGPT gitu atau Midjourney gitu ya, ya semacam itulah ya. Tapi lagi-lagi penekanan terkuatnya ini literasi dan etika. Jadi anak-anak perlu sadar tentang KA ini punya bias. Modulnya bahkan ngasih contoh gitu ya soal bias demografi di KA generatif. Jadi penting banget untuk disadari. Banget-banget penting gitu ya. Terus soal pentingnya privasi data pas kita pakai aplikasi KA. Ini tanggung jawab kita sebagai pengguna ya. Bahkan sampai saat ini hak cipta konten yang dihasilkan KA gitu ya tujuannya jelas bukan cuma pakai pemakai pasif
tapi jadi pengguna yang cerdas dan bertanggung jawab. Nah, itu dia. Jadi, jadi kalau kita tertarik atau kita tarik kesimpulannya bahwa apa yang bisa kita tarik kesimpulannya bahwa KA ini intinya bukan buat nyetak programmer cilik, ya, bukan nyetak programmer cilik, bukan itu tujuannya utamanya. Lebih ke upaya membekali generasi kita dengan pola pikir dan keterampilan kunci buat navigasi di abad ke-21 ini. Investasi jangka panjang yang tentunya gitu ya, dan fokusnya itu membentuk individu yang mampu berpikir kritis, kreatif, dan bisa kolaborasi. Pakai teknologi secara bertanggung jawab. Dan yang penting lagi, paham implikasi etis dari apa yang mereka pakai. Dan mungkin nanti mereka ciptakan. Jadi menjadi kreator, bukan cuma konsumen pasif teknologi. Jadi penutupnya ada satu pemikiran yang mungkin bisa kita diskusikan gitu. Coba bayangkan ya, bayangkan saja ya. Kalau generasi muda kita nanti udah terbiasa mengurai masalah secara logis kayak komputer gitu ya. Terus biasa kerja bareng bikin solusi digital dan dari kecil sudah kritis sama informasi dan teknologi ya, kayak kecerdasan artifisial gitu ya. Kira-kira gimana dampak nanti cara mereka berinteraksi, berinovasi, dan akhirnya ngebangun masa depan dunia ini. Ya, ini menarik ya untuk direnungkan. Suatu yang kita perlu pikirkan bersama tentunya. Itu terima kasih. Kita ketemu untuk di video nanti selanjutnya gitu ya. Nasru minallah wa fatun qarib wa basiril muminin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.